Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Keluarganya di rumah bagaimana? Sehat? Sehat. Hari ini masih semangat belajarnya? Masih. Sudah pada makan semuanya? Sudah. Jangan sampai nggak makan ya, nanti pingsan saat pelajaran. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Ibu cek hadirin terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Sebelum ibu mulai pelajaran pada hari ini, ibu mau tanya dulu. Kalian ada yang pernah mendengar istilah K3 tidak? Dan ibu mau tanya, kalian pernah menggunakan mesin jahit? Pernah menjahit? Pernah nggak saat kalian menjahit tangan kalian terluka atau tertusuk jarum? Nah, saat terluka atau tangannya tertusuk, apa yang kalian lakukan? Memberikan pertolongan pertama. Menghentikan pendarahan, kemudian memberikan pertolongan pertama. Mungkin karena Lili anak PMR ya, jadi tahu apa yang harus dilakukan saat kita terluka. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang K3 pada bidang busana atau menjahit. Dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Yang pertama, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua dapat menjelaskan prinsip K3 dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menentukan jenis APD dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah Ibu harapkan kalian semua dapat menguraikan penerapan K3 di bidang busana. Kegiatan pembelajaran hari ini kita akan yang APD, kemudian melakukan presentasi. Jadi masing-masing kelompok nanti akan menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Terus untuk teknik penilaiannya, Ibu akan ambil nilai diskusi dan nilai presentasinya. Jadi diharapkan semuanya aktif di dalam pembelajaran. Ya, bisa dipahami? Biar semuanya pada semangat ya. Kalau menonton kayaknya semuanya matanya pada melek gitu ya. Jadi silakan kalian tonton dulu video yang Ibu tayangkan dulu. Ibu mau tanya, dari tayangan video tadi apa yang kalian lihat? Apa yang kalian temukan? Pada tayangan tersebut kita dapat melihat tentang proses menjahit di industri pakaian. Jadi di sana tadi ditayangkan proses produksinya. Kemudian kalian lihat nggak bagaimana penampilan dari para karyawan yang di video tadi? Menggunakan pakaian kerja, masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Mau sekali tadi yang disampaikan temannya, kita berikan hapus dulu. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang K3 pada bidang busana atau menjahit. K3 itu adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi K3 itu di dalam busana adalah upaya untuk perlindungan. Jadi melindungi kita dalam bekerja supaya kita selamat dan sehat. Selamatnya dari apa? Dari berbagai kemungkinan buruk atau kecelakaan yang terjadi pada saat kita bekerja atau pada saat kita praktek. Kemudian sehatnya, sehat yang bagaimana? Sehatnya itu sehat supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Ya bisa jadi mungkin temannya ada yang penyakit yang menular. Jadi kita upayakan supaya tidak tertular ke kita. Setiap pekerja atau praktikan berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi perusahaan kalau misalnya kita bekerja, perusahaan itu harus menyediakan alat pelindung diri bagi karyawannya. Nah, bagaimana kalau dengan kalian yang di sekolah? Berarti sekolah yang harus bertanggung jawab menyediakan alat perlindungan dirinya. Kemudian yang kedua adalah setiap pekerja wajib
mengenakan pakaian kerja. Tadi sudah kalian lihat di proses produksi di industri tadi ada karyawannya menggunakan pakaian kerja ya. Di busana itu bisa menggunakan jasa bor seperti yang kita gunakan pada saat praktek. Kemudian ada juga yang menggunakan celemek. Ini alat pelindung diri di bidang busana. Jadi alat pelindung diri itu adalah alat atau pelindung yang kita gunakan pada saat kita bekerja atau pada saat kita praktek. Ini contohnya. Yang gambar yang di ujung, yang di sebelah sini, ada yang tahu nih gambar apa? Jasa bor. Kalian punya kan? Punya. Kemudian yang di sini gambar apa? Ini ya, di sini ya gambarnya menggunakan penutup kepala. Kalau di sini alhamdulillah semuanya sudah menggunakan jilbab, jadi tidak perlu lagi menggunakan tutup kepala. Yang penting pada saat menjahit itu jangan sampai rambutnya terurai. Kalau menggunakan jilbab juga jangan sampai jilbabnya terlalu panjang, ya, karena bisa nanti tergulung di mesinnya atau terjahit. Kemudian di sini ada menggunakan yang ungu ini adalah celemek ya. Terus di sini menggunakan sarung tangan dan menggunakan masker. Ya, selanjutnya yang ketiga ada yang pernah lihat ini? Pernah. Ini namanya bidal atau tudung jari. Jenis kecelakaan kerja di bidang busana. Yang pertama adalah terkena gunting. Ada yang pernah tangannya tergunting? Tidak, alhamdulillah ya. Karena yang digunting itu kain, bukan tangannya ya. Dan ketusuk jarum mesin. Upaya pencegahannya bagaimana? Ya sama, harus konsentrasi pada saat menjahit. Kemudian kalau mesinnya menggunakan listrik, kita matikan dulu kontak mesinnya. Kemudian baru kita cabut colokannya. Ada yang pernah tertusuk jarum mesin? Belum. Jangan sampai ya. Dan yang selanjutnya jenis kecelakaannya ada tersandung. Siapa yang pernah tersandung? Kenapa bisa tersandung? Ya, mungkin ada barang-barang atau benda yang mengganggu kita. Kemudian ada kabel-kabel yang menghalangi. Ya, sampai di sini paham? Ya, jadi itu adalah jenis-jenis kecelakaan kerja yang umum terjadi pada bidang busana pada saat kita menjahit. Golongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Kalau anak PMR, siapa di sini yang anak PMR? Kalau anak PMR pastinya sudah hafal ya, sudah tahu P3K itu apa. Nah, yang pertama tadi jenis kecelakaannya adalah terkena gunting ya. Jadi kalau kita terluka, darahnya kita biarkan dulu mengalir beberapa detik supaya tidak terjadi infeksi. Supaya mungkin pada saat kita terkena jarum atau gunting, mungkin ada kuman yang menempel di jarum atau guntingnya, supaya bisa ikut keluar agar tidak terjadi infeksi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Pakai sarung tangan, apakah tidak sulit ketika kita menjahit? Ya, pertanyaannya bagus sekali, Sela. Tadi kita lihat di industri ada menggunakan sarung tangan. Kemudian Ibu menyampaikan materi untuk APD di bidang busana, ada juga menggunakan sarung tangan. Kemudian Sela bertanya, apakah tidak sulit pada saat kita menjahit dengan menggunakan sarung tangan? Nah, kira-kira teman lain, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Sela? Ya? Menurut saya sepertinya sarung tangan hanya digunakan saat di industri besar atau garmen pada saat memotong. Ya, jadi kalau APD di bidang industri garmen dengan kita menjahit di rumah itu berbeda. Ya, tidak semuanya yang di industri itu bisa kita terapkan pada saat kita menjahit di rumah. Contohnya penggunaan sarung tangan. Apakah di rumah kalian menggunakan mesin potong untuk menggunting? Tidak, jadi kita tidak perlu menggunakan sarung tangan. Cukup kita gunakan tudung jari atau bidal. Nah, sampai di sini Sela paham? Nah, yang lainnya bagaimana, paham? Oke. Tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian K3, kemudian prinsip K3, kemudian ada alat pelindung diri di bidang busana, kemudian yang terakhir adalah penerapan K3 pada bidang busana. Nah, dari beberapa penyampaian materi barusan, ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, jika tidak ada, kita lanjutkan untuk diskusi secara kelompok.
Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing, nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi tugasnya hari ini adalah menganalisis penerapan K3 di bidang busana. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok yang pertama. Silakan dibaca LKPD-nya, tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Kemudian kalian pahami soal yang ada di LKPD-nya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Nanti kita akan melakukan presentasi, masing-masing kelompok akan tampil untuk menyampaikan hasil diskusinya. Boleh kalian buka peran ajar atau handout yang sudah dikirim di WA group ya. Atau boleh kalian cari di sumber lain, di internet juga boleh. Iya. Terus apa lagi? Kesandung karena apa, Wek? Karena sengaja. Pakai dia kan karena nggak fokus tangan basah. Oh ya bisa jadi masak tangan basah. Apa nih kalau terus terusin? Dia tidak perlu konsentrasi saat bekerja. Terus pengayum Oh iya. meletakkan kaki, Oh iya. meletakkan kaki saat Mesin hidup. Sudah selesai? Ya, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Silakan kelompok yang mau tampil duluan, kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk tampil menyampaikan hasil diskusinya. Menganalisis jenis kecelakaan kerja di bidang busana. Yang pertama, jenis kecelakaan kerja yaitu tertusuk jarum mesin. Penyebabnya tidak konsentrasi pada saat menjahit. Upaya pencegahan atau P3K dengan yang pertama, matikan sumber aliran listrik ke mesin jahit. Kita buka terlebih dahulu. 7. Balut menggunakan kain kasar. Yang terakhir, bila korban mengalami kesakitan yang parah, segera minta pertolongan ke dokter atau puskesmas terdekat. Ya, jadi kelompok 1 tadi menjelaskan analisis jenis kecelakaan yang pertama di bidang busana adalah gambar. Silakan kalian lihat itu gambar apa? Tertusuk jarum mesin. Jarum mesin ya. Tadi kelompok 1 juga menyampaikan jenis kecelakaannya adalah tertusuk jarum mesin. Di kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada saat tertusuk jarum mesin, yaitu meletakkan kaki saat memasang atau melepas jarum mesin dan tidak mematikan mesin saat melepas atau memasang jarum mesin. Bagaimana kelompok 1 nanti bisa ditambahkan ya di LKPD-nya apa yang sudah ditambahkan oleh temannya barusan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk teman. Selanjutnya kelompok 2 silakan tampil. Baik, semua kelompok tadi sudah tampil, sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, dari keempat kelompok tadi kira-kira ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulannya? Ya, silakan ya. Dari beberapa hasil analisis yang disampaikan teman-teman tadi, bisa disimpulkan bahwa ternyata ada banyak jenis kecelakaan yang bisa terjadi pada saat kita menjahit. Dan penyebabnya juga karena kelalaian kita sendiri maupun dari faktor lain. Ya, bisa menyimpulkan lagi, menambahkan. Ya, silakan Faras.
Pada saat menjahit, hendaknya kita menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar, Bu, untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Jadi pada bidang busana, khususnya pada saat kita praktek menjahit, itu ada banyak sekali jenis kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Kemudian kita juga harus mengetahui prinsip penerapan K3 di dalam bidang busana. Jenis APD yang kita gunakan pada saat menjahit. Tadi apa aja APD-nya? Ada baju kerja, kemudian sarung tangan, apa lagi? Ya, masker, apa lagi? Penutup kepala, kemudian ada bidal. Jadi semuanya sudah paham ya? Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua pada hari ini. Baiklah, kita tadi sudah mengerjakan LKPD ya. Kalian sudah berdiskusi secara kelompok, Ibu juga sudah menyampaikan materi, kemudian kalian juga sudah melihat tayangan video tadi, dan sudah menampilkan presentasi di depan teman-temannya. Nah, sekarang tugas kita adalah melakukan evaluasi pengetahuan mengenai K3. Silakan buku-bukunya disimpan dulu. Klik link yang sudah Ibu tampilkan di layar atau yang sudah Ibu bagikan di WA, isi identitas, nama, dan kelas. Kemudian, waktu mengerjakan evaluasinya adalah 10 menit, ada 10 pertanyaan, ada 10 soal. Silakan dibaca dan dipahami, kemudian pilih jawaban yang paling tepat. Dan waktunya sudah habis, silakan dikirim jawabannya dan dicek skornya berapa. Yang mendapatkan skor 100? Ada. Siapa? Yang di bawah 70 ada? Tidak ada ya. Jadi semuanya Ibu anggap anak-anak Ibu semuanya sudah paham, sudah mengerti materi mengenai K3 di bidang busana. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silakan dicek di sekeliling mejanya jika ada sampah, tolong dibersihkan sampahnya. Dan masih semangat? Masih semangat? Ya, jadi kita harus tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi tentang teknik menjahit. Akan ketua kelas untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.